Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jangan salah anak-anakku, kamu sampai hari ini bisa puasa penuh tanpa bolong ya, tanpa mokel ya. Semua itu datang atas kekuatan dari Allah. Terus Pak Fadil berpesan nih, jangan lupa setiap kamu melakukan kebaikan, entah itu berpuasa, entah itu bertadarus Al-Quran, entah itu bersedekah ketika di bulan Ramadan, jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah agar senantiasa amal kebaikan kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuntunan ini diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan termaktub di dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, beliau senantiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Seorang nabi saja sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berdoa, memohon agar amal kebaikannya diterima. Apalagi kita yang bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul. Gitu ya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Anak-anakku solih-solihan yang Pak Fadil banggakan, tema kultum kali ini yaitu mengingat kematian dan indahnya surga. Jadi anak-anakku, kamu hidup di dunia ini hanya sementara, tidak selama-lamanya, tidak kekal di dunia ini. Tentu kamu pernah melihat orang-orang di sekitar kita, ada yang meninggal, kadang diumumkan di masjid, kadang ada info di HP lewat begitu, ada yang meninggal. Ya begitulah manusia, tidak ada yang kekal. Akan tetapi kematian ini bukan akhir dari segala cerita. Seolah-olah kalau sudah meninggal, sudah selesai ceritanya. Bukan. Kematian datang, itu adalah awal dari kisah kamu menjalani kehidupan yang bisa jadi sangat menyenangkan atau bisa jadi sangat mengerikan. Anak-anakku yang Pak Fadil banggakan, coba bayangkan kamu memiliki lahan yang luas. Kamu akan gunakan lahan itu sebagai taman kamu dan teman-teman kamu. Kamu akan beri di taman itu sebuah aliran sungai, pohon-pohon yang ada buah-buahnya, yang kalau dipetik cukup dipetik pakai tangan, tidak perlu pakai tongkat, yang bisa kamu makan di situ. Kamu senang di situ, kamu punya banyak mainan di situ, kamu bisa makan enak di situ bersama teman-teman kamu, bersama keluargamu. Bayangkan kalau itu nyata dan itu benar adanya setelah kita tidak ada di dunia ini. Ya, itu adalah surga. Gambaran yang Pak Fadil sampaikan baru saja itu adalah pernyataan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha
walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Anak-anakku, jadi tiket masuk surga itu sebenarnya sangat sederhana. Cukup kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu beramal soleh. Bayangkan kalau taman yang kamu buat di sekitar rumahmu tadi, kamu cukup melakukan kebaikan, maka di taman itu akan tumbuh satu pohon yang kamu suka. Kalau kamu berbuat kebaikan yang ini, maka dibuatkan tempat permainan yang baru. Ya. Kalau kamu berbuat kebaikan lagi, maka disediakan kolamnya. Kalau kamu berbuat lagi, disediakan sungainya. Tentu kalau kamu jadi anak yang baik, di taman itu akan banyak sekali permainan, akan banyak sekali tumbuh-tumbuhan, dan terdapat banyak permainan air yang kamu bakal suka sekali. Itulah gambaran surga menurut Al-Quran. Walaupun sejatinya ketika kamu membayangkan surga, maka surga itu jauh dari bayangan kamu. Jadi surga tidak pernah dibayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata, bahkan tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi apa yang kamu bayangkan tentang surga yang tadi Pak Fadil ceritakan, itu jauh melampaui dari yang kamu bayangkan. Tapi anak-anakku, agar kamu bisa memiliki, agar kamu bisa masuk ke dalam taman itu, syaratnya kamu harus berbuat baik. Seperti yang tadi di awal, wabasyiril ladina amanu wa amilus solihat annalahum jannat. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baginya surga. Jadi, kalau kamu ingin masuk surga, syaratnya kamu harus beriman kepada Allah, dan juga kamu harus banyak-banyak berbuat baik. Pertanyaannya, kalau kita masuk surga, apakah kita tidak merasakan neraka? Sayangnya, bisa jadi kamu masuk surga, tetapi sebelumnya melewati neraka terlebih dahulu. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah. Mengadu bahwa dia memiliki tetangga, dia rajin beribadah, dia rajin puasa di siang hari, dia rajin sedekah, tetapi ucapannya menyakiti orang lain. Ya. Kemudian jawaban Rasulullah apa? Dia adalah ahli neraka. Jadi kalau kamu berbuat baik, kamu mempunyai amal kebaikan, tetapi di saat yang sama kamu jangan imbangi kebaikan kamu dengan perbuatan yang keji. Jadi kalau kamu rajin beribadah, kamu rajin berpuasa, tolong jangan imbangi perbuatan baik itu dengan perbuatan yang buruk, seperti membuli teman, mengambil milik orang lain, jahil, mengganggu temannya, mengucapkan kata-kata kotor kepada teman, mengejek. Buang kebiasaan itu supaya ketika kamu masuk surga, itu tidak melewati neraka terlebih dahulu. Demikian yang bisa Pak Fadil sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Pak Fadil akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.